Nah, lembaganya seperti apa yang diinginkan oleh Konstitusi? Itu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Jadi, konstitusi kita itu menghendaki bahwa lembaga penyelenggara pemilu ini bersifat mandiri, bersifat nasional, ada di setiap seluruh wilayah, dan bersifat tetap. Dia tidak ad hoc. Nah, ini yang menjadi keinginan. Nah, dari uraian pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar terkait dengan pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi tadi, saya menyimpulkan bahwa politik hukum konstitusi kita terhadap pemilihan umum terdapat 4 hal, minimal terdapat 4 hal. Yang pertama, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dulu pada fase sebelumnya, sewaktu Undang-Undang Dasar belum diamandemen, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tapi kalau sekarang dalam Undang-Undang Dasar kita, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan diselenggarakan oleh Undang-Undang Dasar. Ini mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Seperti diketahui bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Yang kedua, politik hukum konstitusi kita terkait dengan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat, sebagaimana tadi yang poin 1, dilaksanakan melalui pemilihan umum. Jadi kita menetapkan pemilu sebagai sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, itu namanya kedaulatan. Nah, sebagian besar negara-negara modern di dunia sekarang itu menggunakan pemilu sebagai instrumen penyelenggaraan kekuasaan. Baik negara itu negara yang sistemnya demokrasi maupun sistemnya sosialis, itu menggunakan pemilu untuk penyelenggaraan kekuasaan. Ada yang sistem banyak partai, 2 partai, atau di negara-negara sosialis 1 partai. Nah, poin yang ketiga, politik hukum konstitusi kita terkait dengan pemilu yang saya ambil poinnya itu adalah pemilu yang bagaimana. Jadi tadi konstitusi menghendaki kedaulatan rakyat diselenggarakan melalui pemilu. Nah, pemilu yang bagaimana? Nah, konstitusi kita menginginkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, ini penting, azas pemilu. Karena tidak hanya pemilu sekedar nama pemilihan umum, tapi pemilihan umum yang harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini adalah azas pemilu. Yang keempat, politik hukum konstitusi kita untuk dapat tercapainya pemilu yang luber dan jurdil ini, bagaimana konstruksinya dalam konstitusi? Yaitu diselenggarakan oleh lembaga negara yang dinamakan dalam pasal 22E ayat 5, suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tadi sudah disampaikan bahwa frasa suatu komisi pemilihan umum ini merujuk kepada 3 lembaga, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, konstitusi menghendaki lembaga penyelenggara pemilu ini adalah lembaga yang bukan government, tapi lembaga yang semi-government, atau dalam bahasa konseptualnya adalah lembaga negara penunjang. Dia tidak berada pada rumpun eksekutif, tidak berada pada rumpun legislatif maupun yudikatif. Dia lembaga negara penunjang yang bersifat independen, bodies. Jadi, konstitusi menghendaki bahwa penyelenggara pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum yang bersifat mandiri.
Dia tidak berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Nah, kenapa dibutuhkan atau kenapa pertanyaannya konstitusi menghendaki agar penyelenggaraan pemilu ini oleh lembaga negara yang bersifat mandiri, bukan government bodies, ini tidak lain tidak bukan karena belajar dari sejarah penyelenggaraan pemilu di negara kita, di Indonesia, bahwa dinamika kekuasaan, dinamika kekuatan-kekuatan politik itu sangat tinggi, sangat banyak, sangat besar, karena kita negara yang ragam budaya, ragam agama, bahkan ragam kekuatan-kekuatan atau aliran-aliran politik. Maka itu dibutuhkan suatu penyelenggara yang wajib, yang bersifat mandiri. Karena itu konstitusi kita menghendaki lembaga penyelenggara pemilu itu mandiri. Mandirinya ini bersifat nasional dan tetap. Nah, teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu, demikianlah sedikit ulasan tentang politik hukum konstitusi tentang pemilihan umum. Mudah-mudahan ulasan ini ada manfaat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita dapat berjalan secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.